Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemas banget bapak-bapak. Ini hari ke-25. Oh, nah. Besok lebaran kan? Malam-malam ikut ngeronda. Nah, kurang semangat. Malam-malam ikut ngeronda. Yang jawab salam saya doain masuk surga. Amin. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masuk surga semua ini Pak Bu. Dan besok puasa lagi. Kan udah masuk surga. Dari kemarin. Alhamdulillahilladzi anzala syahra ramadhana syahra siyam wal qiyam wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ayat ini bisa sama-sama kita buka dalam surat Ali Imran, surat nomor ketiga ayat nomor 31. Shallallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku jamaah Masjid At-Taqwa Komplek Mabatin, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gimana Pak Bu, sehat semua? Alhamdulillah. Puasa lancar? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita masuk ke kultum, saya mau tanya, mau berapa menit ini? Terserah antum ya. Kultum kuliah terserah antum. Saya buat kesepakatan. Kultumnya 7 menit, tarawihnya 70 menit. Gimana Pak Bu? 70. Setuju. Jadi tarawihnya 1 rakaat 1 juz. Besok-besok nggak ada lagi yang mau ke maban. Insya Allah tidak kurang dari 7 menit dan tidak lebih dari 17. Setuju Pak Bu ya? Alhamdulillah. Jadi pada malam hari ini kita coba akan membahas di penghujung akhir bulan suci Ramadan. Ternyata bulan suci Ramadan mendatangkan 3M. Masya Allah Pak Bu. Ramadan mendatangkan 3M, bukan 3 miliar, bukan. Kalau 3 miliar saya juga mau setiap bulan Ramadan. Jadi Ramadan mendatangkan 3M. Ramadan yang pertama 1M, yaitu mendatangkan mahabbatullah. Ramadan mendatangkan mahabbatullah. Ada yang tahu Pak Bu artinya mahabbatullah? Pada Allah. Yang tahu saya beliin tiket ke Iran biar kena rudal di sana. Nah, jadi Ramadan itu mendatangkan cintanya Allah. Mahabbatullah itu mendatangkan cintanya Allah. Bagaimana cara kita menghadirkan cintanya Allah? Bagaimana cara kita mendatangkan cintanya Allah? Khususnya di bulan suci Ramadan, Allah gambarkan dalam surat Ali Imran ayat nomor 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Allah, kalau kalian ingin dicintai oleh Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikutilah sunnah Rasulullah, maka kalian akan dicintai Allah. Apa sunnah Rasulullah di bulan suci Ramadan? Ada yang tahu Pak Bu? Tarawih. Sebelum buka puasa kita biasanya makan kurma. Tapi kalau jamaah komplek Mabat sebelum buka puasa siapinnya kolak, lontong, risol, bakwan, teh dan lain sebagainya. Nah, ketahuilah ada beberapa sunnah yang dilupakan oleh umat Rasulullah, yaitu bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita berbuka kita berdoa biasanya Allahumma laka sumtu, ataupun doa yang lainnya dhahaba zamma wa badalatil uruku. Nah, sebelum kurma kita masukkan ke tenggorokan kita, sebelum air masuk ke tenggorokan kita disunahkan untuk berdoa lanjutan, karena di situ adalah waktu yang mustajab. Sebelum air minum masuk, doa lagi. Doa mau dipanjangkan umur silakan.
Doa ingin diberikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, silakan. Doa ingin mendapatkan ketenangan hidup, silakan. Apa hadisnya? Kata Rasulullah, salasatun la turaddu da'watuhum. Al-imamu 'adil, as-shaimu hatta yuftira, wa da'watul mazlum. Ada 3 doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah. Yang pertama, imamun 'adil, imam yang adil. Presiden yang adil. Presiden kita udah adil belum Pak Bu? Insya Wah, sangat Allah. banget bahas presiden ini. Imamun adil, pemimpin yang adil, doanya ketika berdoa tidak akan ditolak oleh Allah. Yang kedua, as-shaimu hatta yuftira, orang yang berpuasa ketika ingin berbuka, atau tafsir yang lain mengatakan orang yang berpuasa sepanjang ia berpuasa sampai berbuka, doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga daripada itu Pak Bu, sebelum besok berbuka puasa, mulai dari sekarang tambahkan doa tambahan lagi. Di situ karena waktu yang mustajab dan sering dilupakan oleh umat Rasulullah, yang mana ketika kita berdoa kepada Allah di waktu tersebut, kita termaksud dari orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah, dan kita akan diakui oleh beliau selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian yang kedua, ternyata Ramadan itu selain mendatangkan cintanya Allah, bisa jadi Ramadan mendatangkan musibah. Ayo. Jadi pertama, Ramadan mendatangkan cintanya Allah. Yang kedua, Ramadan bisa jadi musibah. Kenapa Ramadan bisa jadi musibah? Ramadan bisa jadi musibah kalau kita sudah masuk bulan suci Ramadan, tetapi dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Bu, Ramadan itu adalah hadiah dari Allah. Ramadan itu adalah pemberian terbaik dari Allah. Memang kita mengetahui kesehatan adalah nomor wahid, kesehatan, nikmat, panjang umur dan lain sebagainya. Namun ketahuilah, ketika masuk bulan suci Ramadan, kita sehat, amalan kita dilipat gandakan, dosa kita diampuni. Maka daripada itu Ramadan itu adalah pemberian terbaik. Namun bisa jadi musibah kalau kita sudah masuk bulan suci Ramadan tapi dosa kita tidak diampuni. Apa hadisnya? Malaikat Jibril berdoa, Rasulullah yang mengaminkan. Salah satu doanya, celaka man adraka Ramadan falam yughfarlah. Orang yang udah masuk bulan suci Ramadan tapi dosanya tidak diampuni. Karena ketika ketahui bulan suci Ramadan itu dibuka pintu ampunan Allah seluas-luasnya. Sehingga saya sangat amat menyarankan kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita belum bisa bertaubat, kalau kita belum bisa ibadah semaksimal mungkin di bulan suci Ramadan, paling tidak kita mengucapkan istighfar 1 hari aja Pak Bu ya. 1 hari 1 kali, 30 kali kita mengucapkan istighfar, sehingga insya Allah ketika itu puasa kita diterima, dosa kita digugur-gugurkan. Ya Pak Bu, siapa sih yang gak punya dosa? Ada orang yang ahli ibadah di sini, yang ngomong juga nggak berani. Nabi-nabi juga punya dosa Pak Bu. Contoh, Nabi yang pertama siapa Pak Bu? Nabi Adam. Nabi Adam punya dosa. Apa dosanya? Makan buah kuldi, diusir dari surganya Allah, diturunkan ke muka bumi ini. Turun lagi ke Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya dosa, punya kesalahan. Ya waktu itu dia berbohong ke Raja Namrud. Ketika ditanya, wahai Ibrahim, siapa yang menghancurkan berhalamu? Bukan saya, dia. Berbohong untuk berdakwah. Turun lagi ke Nabi Yunus. Nabi Yunus dimakan oleh ikan tenggiri. Mana muat ikan tenggiri Nabi Yunus ya. Makan ikan paus. Itu merupakan bentuk hukuman Allah kepada Nabi Yunus. 3 hari dimakan oleh ikan paus karena Nabi Yunus ngeluh, capek bilang berdakwah kepada umatnya, sehingga diberi teguran oleh Allah, dimakan oleh ikan paus, dan itu merupakan teguran agar Nabi Yunus kembali berdakwah kepada umatnya. Intinya, setiap nabi pun punya kesalahan, apalagi kita selaku manusia akhir zaman. Namun ketahuilah, sebanyak-banyaknya dosa yang kita miliki, ini kesempatan yang baik. Kesempatan yang baik Pak Bu, Syahrul Maghfirah, dibukakannya ampunan Allah. Gak peduli sebanyak apapun dosa yang kita miliki. Bertahun-tahun kita menjalankan kemaksiatan, masuk bulan suci Ramadan kita bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, insya Allah dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian yang ketiga, yang terakhir,
sebelum 17 menit nanti saya takut dilemparin aqua. Yang ketiga, ternyata bulan suci Ramadan juga muhafazatun ala nafsi. Ramadan itu ternyata menjaga hawa nafsu kita, bisa mengendalikan emosional kita, bisa mengendalikan diri kita sebaik mungkin. Rasulullah katakan, "Iza jaa syahrul Ramadan, futihat abwabul jannah, ghuliqat abwabu jahannam, wa sufidat syayatin." Kalau datang bulan suci Ramadan, pintu-pintu surganya Allah dibuka. Ghuliqat abwabu jahannam, ditutup pintu neraka Allah. Wa sufidat syayatin, dan dibelenggunya setan-setannya Allah. Setuju Pak Bu ya, setan itu bulan suci Ramadan dibelenggu, dipenjara bahasa kita ya. Setuju? Setuju Pak. Dirantai, betul. Dirantai, setan-setan dibelenggu, ditutup. Nah, yang mau pertanyaan saya, kalau udah masuk bulan suci Ramadan, tapi setan udah terbelenggu, kita masih membatalkan puasa, makan siang, bahasanya bokel sekarang. Jadi salahnya siapa? Setan masih disalahin, setan geleng-geleng kepala Pak Bu. Kalau disalahin lagi, katanya udah dirantai, udah terbelah, udah penjara. Udah di penjara, gue lagi yang disalahin kata setan. Itu mah udah karakter pribadi Pak Bu ya. Kita masuk bulan suci Ramadan bilangnya puasa, tapi masih ngomongin orang lain. Kita udah masuk bulan suci Ramadan, kita masih suudzon kepada orang lain. Orangnya jadi setan, betul. Nah sehingga daripada itu ada juga kesalahan berpikir dari umatnya Rasulullah. Ia berpuasa dari pagi sampai sore. Ia sahur berpuasa sampai maghrib berpuasa. Ia berpuasa sepanjang hari tapi meninggalkan sholat. Ada banyak puasa, bilangnya puasa tapi zuhur sama asarnya ditinggalin. Dia gunain hadis yang mana tidurnya orang puasa itu adalah berpahala ibadah. Ada yang begitu ada. Kalau boleh saya ibaratkan Pak Bu ya, orang yang berpuasa, puasa sepanjang hari tapi nggak sholat, sholatnya ditinggalkan, itu kayak kita beli nasi bungkus. Nasi bungkus kita beli, sayangnya nasinya kita makan, bungkusnya kita buang. Kebalik ya, nasinya kita buang, bungkusnya kita makan. Jadi paham ya Pak Bu ya, percuma kita beli nasi tapi bungkusnya kita makan, nasinya kita buang. Sama kayak orang berpuasa, percuma puasa tapi sholatnya ditinggalkan. Pak Bu, paling minimal banget saya sampaikan nasihat untuk saya pribadi dan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Paling minimal, kalau kita belum bisa menghatamkan Al-Quran, kalau kita belum bisa puasa sesempurna mungkin, kalau kita belum bisa sholat tepat waktu 5 waktu, paling tidak Ramadan tahun ini harus lebih baik daripada Ramadan tahun sebelumnya. Itu paling minimal. Minimal banget. Ramadan tahun ini harus lebih baik daripada Ramadan tahun sebelumnya. Karena apa? Bulan suci Ramadan tahun ini bisa jadi adalah doa kita yang dikabulkan pada tahun yang lalu. Tahun lalu kita berdoa, ya Allah sampaikanlah hamba masuk bulan suci Ramadan tahun yang akan datang. Alhamdulillah dikabulkan. 3 bulan sebelum bulan suci Ramadan kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sampaikanlah bulan suci Ramadan, disampaikan. Sekarang sudah masuk bulan suci Ramadan dan di penghujung bulan suci Ramadan. Apa sejauh ini kita sudah beribadah sejauh mana? Tadarus sudah hatam? Sudah hatam Pak Bu? Hampir. Kan tadarusnya orang Indonesia biasanya buka Al-Quran, baru juz pertama langsung buru-buru pengen lihat juz kedua berapa halaman lagi. Gitu kan Pak Bu? Biasanya gitu rakyat Indonesia, pengen cepat-cepat juz 2, pengen cepat-cepat juz 3, pengen cepat-cepat aja. Padahal setiap hurufnya kalau kita lantunkan dengan baik, kita hafalkan, kita niatkan untuk bertadarus, insya Allah pahalanya berlipat-lipat ganda. Makanya daripada itu bapak-bapak, ibu-ibu, bulan suci Ramadan itu dikaitkan sama Al-Quran. Paling tidak, kalau kita belum bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, baca Al-Fatihah itu udah Masya Allah hurufnya udah banyak. Sehingga daripada itu, marilah paling tidak minimal tadi, Ramadan ini, tahun ini harus lebih baik daripada Ramadan tahun sebelumnya.
Sehingga insya Allah kita diberikan kesempatan lagi Ramadan tahun yang akan datang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah, hadirin bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, pas jam 8:17 menit kurang lebih. Saya akhiri untuk pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Ramadan mendatangkan cintanya Allah. Ramadan bisa menjadi musibah kalau kita tidak diampuni, dan Ramadan melatih kita agar menjaga hawa nafsu. Sehingga insya Allah kita berdoa semoga amal ibadah kita dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya akhiri dengan pantun kembali. Jawab cakep ya Pak Bu ya. Ada mantan belajar ilmu fikih. Wih, semangat banget kalau ngomongin mantan, cakep nih. Emang mantannya masih hidup Pak Bu? Masih. Bu, ngomongin mantan nih Bu, serem. Ada mantan belajar ilmu fikih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.